kita di acara Bisik Sopan, Bincang Asik Sobat Pangan. Dan setelah sekian purnama kita tidak berjumpa, akhirnya Bisik Sopan bisa menemani Sobat Pangan semua di seantero kota Semarang. Dan saat ini kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Beliau adalah Dr. Endang Sarwiningsih Setiawulan, SEMMAK. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Atin. Oke, baik. Dan ini sudah lama Bu, kita nggak jumpa sama Sobat Pangan ya. Tadi sudah di awal sekian purnama, kita kembali lagi untuk bisa membuka 2025 ini, untuk bisa mengedukasi masyarakat, Sobat Pangan semuanya dengan serba-serbi ketahanan pangan Kota Semarang. Nah, ini mungkin Ibu bisa menyapa kepada Sobat Pangan semuanya di sini. Halo Sobat Pangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Oke, dan kita akan membahas terkait bagaimana kondisi ketahanan pangan di pemerintah Kota Semarang saat ini. Dan tentunya sebelum itu kita akan mencoba mengingatkan kembali kepada Sobat Pangan, Ibu, sebenarnya apa sih ketahanan pangan itu dan apa saja tugas yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang? Baik Mbak Atin. Ya. Sobat Pangan, bahwa ketahanan pangan itu apa? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa negara wajib mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, bahkan pada tingkat perorangan. Sampai dengan perorangan. Yeah. Jadi artinya tugas yang diemban ini bukan main-main, luar biasa. Betul, ya. Atin. Oke, dan tadi mungkin bisa digarisbawahi ya Bu, ada beberapa aspek yang memang harus ada untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan di Kota Semarang. Antara lain tadi ketersediaan ya Bu ya. Ketersediaan, Betul. kemudian keterjangkauan, Iya. konsumsi dan pangan yang Keamanan aman. pangan. Nah, itu terkenal dengan slogan 4 pilar. pilar. Ya. Iya. Oke, jadi di sini Sobat Pangan bisa mengenal lebih dalam terkait 4 pilar ketahanan pangan gitu ya. Sudah terwujud sejauh mana di pemerintah Kota Semarang, akan kita coba diskusikan di sini bersama. Nah, tentunya untuk menjalankan peran tersebut, tugas tersebut, banyak faktor tentunya yang mempengaruhi kondisi ketahanan pangan khususnya di pemerintah Kota Semarang. Mungkin bisa diceritakan kembali kepada Sobat Pangan Ibu, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap terwujudnya ketahanan pangan di Kota Semarang? Baik Mbak Tin, bahwa faktor tentang ketahanan pangan ini ada intern dan eksternal ya. Yang intern tentunya yang pertama adalah terkait dengan sarana prasarana produksi pangan ya. Tentunya salah satunya adalah lahan. Kebutuhan lahan ini ke Semarang, lahannya itu sangat terbatas. Hanya dari sekian ribu ya, 13.000 sekian hektar, itu kita hanya 6% yang bisa digunakan untuk menanam tanaman pangan ini. Kemudian memberikan kontribusi pangan hanya 11%. Jadi ini banyak yang diperoleh dari daerah lain, bahkan impor ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan SDM. Nah, para petani ini sudah mulai menolak, sedangkan generasi muda ini untuk bertani kurang berminat. Maka kita memulai para generasi muda itu untuk bangkit menjadi petani milenial yang mengerjakan pertanian dengan berbagai teknologi. Nah, kemudian juga faktor cuaca yang sekarang ini cuaca unpredictable ya. Jadi cuacanya ini harus bisa direkayasa dengan teknologi, sehingga petani tidak lagi tergantung dengan cuaca, ataupun juga lahan-lahan yang saat ini ada rock ataupun air payo, ini juga bisa ditanami dengan jenis tanaman padi biosalin 1 dan 2. Kemudian selain itu juga faktor-faktor politik ya,
faktor keamanan juga. Nah, sehingga selera konsumen juga ini juga mulai berubah ya. Nah, kemudian yang eksternal itu ada terkait dengan kondisi yang ada di belahan dunia global ya. Ada peperangan itu juga mempengaruhi, kemudian juga terjadi kenaikan misalnya nilai dolar, ini akan mempengaruhi dari impor ya. Ya, seperti itu Mbak Atin. Baik, tadi disampaikan ada 2 faktor Sobat Pangan, ada internal sama eksternal. Nah, tentunya ini menjadi tantangan sendiri untuk pemerintah Kota Semarang gitu ya. Yeah. Dan dari tantangan itu akan hadir berapa strategi gitu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Tapi sebelum kita mengulik lebih dalam terkait strategi apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang untuk menindaklanjuti hal tersebut, kita akan jeda dulu dan tetap di Bisik Sopan, Bincang Asik Sobat Pangan. Pelatihan pengawetan cabai di Syanpan Kota Semarang. Sobat Pangan. Nah, kalau tadi kita sudah mengulik terkait ketahanan pangan, sekarang coba kita berbicara bagaimana sih kondisi ketahanan pangan di Kota Semarang saat ini, Bu Endang? Ya, ketahanan pangan di Kota Semarang saat ini berdasarkan peta MXPA yang telah tersusun tahun 2024 ini, alhamdulillah kita masuk pada prioritas 6, yaitu prioritas yang terbaik. Wow. Nah, ini nilainya rata-rata paling rendah adalah 85 dari nilai dari 100 ya, dari 85 ini. Kemudian ada juga salah satu dari kecamatan ini bahkan nilainya mencapai 95. Jadi Kota Semarang sangat tahan pangan. Iya. Dari hasil tadi berarti bisa meningkatkan indeks ketahanan pangan ya, Bu, sekaligus ya. Yeah. Oke, nah tadi kan sudah disampaikan juga merupakan tantangan di Kota Semarang karena bukan produsen, bukan penghasil dan hanya cukup 11% saja gitu. Nah, untuk impor dan juga lahan pertaniannya ada inovasi atau mungkin strategi bagaimana yang sudah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mewakili Kota Semarang begitu untuk bisa menjaga ketersediaan tetap aman, aksesnya juga oke, kemudian konsumsi dan keamanannya juga bagus gitu. Yeah. Oke. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang terkait dengan ketersediaan, tentunya yang pertama tetap mempush produksi pangan pada para petani, bahkan petani milenial ini sudah juga diajak untuk bagaimana bertani. Kemudian juga pemerintah memfasilitasi di sini, bahkan petani ini diberikan gaji. Wow. Nah, anak-anak petani diberikan beasiswa. Nah, kemudian selain itu juga kita akseskan para petani ini dengan para BUMN, yaitu dengan CSR-nya.
Nah, mereka memfasilitasi dengan berbagai teknologi sehingga mereka bisa produktifnya maksimal. Kemudian ini dari strategi ketersediaan, selain itu juga memasifkan urban farming pada keluarga dengan KWT sehingga menjaga inflasi harga-harga yang ada di Kota Semarang. Alhamdulillah Kota Semarang di tahun 2024 ini termasuk daerah yang inflasinya juga terendah. Kemudian terkait dengan keterjangkauan. Nah, ini kita dengan para petani ini pemerintah kerjasama untuk bisa petani ini langsung menjual kepada konsumen sehingga memotong rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga konsumen ini memperoleh harga yang cukup wajar ya, artinya konsumen senang karena memperoleh harga yang relatif murah. Kemudian petani juga memperoleh harga yang wajar sehingga saling menguntungkan. Kemudian dari segi konsumsi tentunya kita terus memberdayakan, bahkan ingin menginternasionalkan pangan lokal yang ada di Kota Semarang, sehingga semua masyarakat ini untuk bisa berlomba-lomba mengolah pangan lokal, yang mengkonsumsi pangan lokal Kota Semarang ini. Kemudian terkait dengan keamanan pangan. Nah, keamanan pangan ini kita melalui berbagai kader ya yang ada di pasar. Ini kita ada inovasi Pas Aman. Nah, Pas Aman ini pasar pangan aman yang ada di pasar-pasar tradisional, sehingga pasar-pasar tradisional ini nanti tidak semakin sepi, harapannya tetap ramai dan pengunjungnya itu banyak, karena kita juga ada inovasi terbaru nih di tahun 2025. Ini namanya ada ini kita jemput bola pada para pedagang ya, pada para pedagang ini. Kemudian kita berikan seperti kemasan ya, kemudian langsung kita daftarkan menjadi label putih, sehingga para pedagang ini bisa naik kelas untuk menjaga keamanan pangannya agar tidak terjadi pupuk dan sebagainya. Namanya adalah jempol Pak Kuat. Waduh, menarik sekali jempol Pak Kuat. Namanya jempol Pak Kuat. Terus kemudian tadi untuk distribusi kita juga ada inovasi di tahun 2025 ini adalah Pak Rahman ini keliling atau mobil, keliling ya, itu kemudian bisa mendekatkan pada pasar tadi. Nah, sehingga dengan adanya kembali pada pasar tadi, pasar yang aman ini, nanti pasar-pasar ini menjadi tidak ada lagi cemaran fisik yang bisa mengakibatkan penyakit degenerasi di Kota Semarang yang semakin meningkat. Berarti memang kita ini benar-benar komitmen ya untuk bisa menjaga nanti generasi emas di tahun 2045 begitu ya Bu ya. Betul. Dan kalau kita sudah dengarkan tadi Sobat Pangan, ini sangat sinkron dan sangat sinergi dengan program Bapak Presiden terpilih saat ini, Bapak Prabowo Subianto, yaitu bagaimana peningkatan ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Tapi lebih lanjut, kita akan jeda sebentar ya, dan masih tetap berada di Bisnis Sopan, Bincang Asik Sobat Pangan. Pelatihan pengawetan bawang putih di Sianpan Kota Semarang. Pertama kita beli bawang putih segar di pasar tradisional. Lalu kita kupas dan cuci bersih bawang putih. Masukkan bawang putih yang sudah bersih ke dalam koper. Tambahkan minyak kelapa secukupnya.
Lalu koper hingga halus bawang putih. Jika sudah halus, kita taruh di tempat yang sudah dibersihkan. Lalu tambahkan minyak kelapa secukupnya. Dan baceman bawang putih siap untuk disimpan. Kembali lagi di Serba-serbi Ketahanan Pangan di Bisik Sopan Bincang Asik Sobat Pangan. Masih bersama dengan Ibu Endang. Ibu tadi disampaikan menarik sekali beberapa strategi atau mungkin inovasi-inovasi yang hadir di 2025 ini yang sudah disusun dan juga dirancang oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Menarik, yang pertama tadi disampaikan adalah jempol Pak Kuat. Nah, itu sebenarnya apa sih, Bu? Nah, ya Mbak Atin, jempol Pak Kuat itu kepanjangan dari jemput bola pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan. Jadi kita menjemput bola pada para pengusaha. Dulu kan kita menunggu pengusaha itu untuk hadir di Dinas Ketahanan Pangan, kemudian mendaftar sertifikat label putih, di mana makanan yang dikemas, makanan segar yang dikemas ini harus berizin label putih ini. Nah, kalau menunggu kan lama, maka teman-teman itu menjemput bola pada pengusaha dan pedagang pasar. Nah, ini yang sudah diberikan adalah pedagang pasar Johar, di mana pedagang pasar Johar ini adalah Johar Selatan, di mana pasar Johar Selatan adalah merupakan pilot project untuk pasar pasar yang aman. Nah, itu di Johar Selatan. Kemudian juga kita jemput bola pada pasar modern. Pemasok-pemasok UMKM-nya yang belum mempunyai izin edar, kita berikan izin edar dan juga bantuan kemasan. Jadi bisa ada di pasar tradisional dan juga ada di pasar modern. Iya, itu tadi berarti di keamanan pangan ya, Bu ya? Di keamanan pangan. Nah, gimana dengan yang distribusi atau akses tadi? Ya, distribusi tahun 2025 kita juga ada inovasi namanya Mas Pangling. Ya, Mas Pangling itu mobil stabilisasi pangan keliling. Jadi kita punya 2 mobil yang masyarakat ini selalu merindukan dan menanti-nanti, yang namanya GPM, Gerakan Pasar Murah Pak Rahman. Nah, ini biasanya ibu-ibu langsung lari menyerbu karena harga yang dijual Pak Rahman ini komoditinya harganya lebih murah dari harga pasar. Wah, itulah kenapa dirindukan. Betul. Karena memang harganya jauh lebih murah. Betul. Gitu. Boleh tahu kenapa bisa murah? Ya, karena tadi kita kerjasama dengan para distributor dan juga para petani, sehingga memotong rantai distribusi. Selain itu, pemerintah untuk menstabilkan harga ini juga memberikan komoditas tertentu ini dengan fasilitas distribusi agar stabilitas harga pangan di Kota Semarang ini tidak terjadi inflasi. Jaga. Izin Mbak, kita juga ada satu inovasi lagi. Kita punya koperasi, dan di salah satu unitnya adalah kios pangan 21. Nah, inilah yang juga kita tidak hanya jargoni ya, tapi kita juga punya kios juga yang ada di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan di Jalan Kimangun Sakero nomor 21. Ini kalau setiap minggu juga dikerumuni oleh ibu-ibu semua.
Sobat Pangan bisa cus ya ke Kimau Sarkora nomor 21 Semarang, karena pastinya harga yang diberikan jauh lebih murah ya Bu ya, Betul. daripada di pasaran, untuk bisa menjaga stabilitas, ketersediaan, dan juga harga pangan tadi. Menarik sekali, dan tentunya Dinas Ketahanan Pangan juga menggandeng CSR begitu ya Bu ya, untuk menjalankan tugasnya ini. Dan siapa saja yang sudah dilibatkan Ibu? Ya, kami pemerintah Kota Semarang tentunya kolaborasi dengan beberapa OPD atau instansi atau dinas ini berkolaborasi dengan berbagai BUMN. Karena kalau anggaran pemerintah Kota Semarang sendiri tentunya tidak mencukupi untuk bisa segera kita meraih kedaulatan pangan atau ketersediaan pangan yang bisa langgeng gitu nggih. Nah, itu ada di Bank Indonesia, memberikan CSR kepada kelompok tani namanya Lumpang Semar Sejahtera. Nah, yang menjadi mitra kita juga. Kemudian juga dari Bank Jateng, ya Bank Jateng. Terus ada dari PT Gas Indonesia dan lain sebagainya. Tentunya semua ini kepada petani ya, untuk meningkatkan produktivitasnya agar tadi ketersediaan pangan ini cukup di Kota Semarang. Baik, menarik sekali Sobat Pangan kalau kita diskusi terkait ketahanan pangan. Namun waktu yang mungkin membatasi ruang kita ya saat ini. Jadi terima kasih Ibu Kepala Dinas sudah berkenan hadir, dan mungkin untuk terakhir bisa disampaikan kepada Sobat Pangan terkait informasi-informasi penting ya, yang masukan-masukan begitu yang harus dilakukan oleh Sobat Pangan apa saja. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Atin, bahwa ketahanan pangan itu dimulai dari ketahanan keluarga ya, sehingga yuk kita bareng-bareng menanam tanaman pangan di lingkungan rumah kita, sehingga kita bisa menjaga ketersediaan dan menjaga inflasi. Tidak usah panik ketika sebentar lagi ada bulan puasa ya, dan juga sebentar lagi kita menyambut Lebaran. Tidak usah panik buying, tetap menanam, tetap stabil harganya di Kota Semarang. Baik, terima kasih Ibu. Itu yang harus kita dengarkan dan harus kita wujudkan. Gimana kita meningkatkan ketahanan pangan keluarga untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan di pemerintah Kota Semarang. Dan diskusi kita ini akan live di channel YouTube-nya Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Dan kalau ada kritik dan juga saran masukan bisa DM ke Instagram Ketahanan Pangan _Kota Semarang. Jangan lupa tetap tonton, like, komen, dan juga share. Dan sampai jumpa di pertemuan ataupun episode berikutnya. Tetap sampai jumpa di acara Bisik Sopan Bincang Asik Sobat Pangan. Bye Sobat Pangan. Bye.